Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, beberapa video saya yang lalu sudah banyak menyebutkan bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana perasaan kita terhadap Allah. Ada lagi bahkan saya menyampaikan tentang orang-orang yang dicintai Allah itu siapa saja. Kemarin saya menyampaikan tentang orang yang bisa merasakan nikmat manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 orang yang apabila ada pada dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai manusia karena cinta kepada Allah semata. Yang ketiga, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdafa finnar. Membenci kembali kepada kekufuran seperti kebenciannya bila dilemparkan ke dalam api neraka. Saudaraku di mana saja yang sangat saya cintai, ini adalah 3 poin. Banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah, banyak orang yang mengatakan iman kepada Allah, tetapi banyak di antara teman-teman kita justru hatinya menjadi hampa, tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya, manisnya keimanan yang sudah kita miliki. Tentu saja keimanan dalam seluruh rangkaian, tidak hanya iman kepada Allah semata. Yang pertama saya akan ulang, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain-lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apakah kita salah mencintai anak? Apakah kita salah mencintai suami? Apakah salah kita mencintai harta yang kita miliki? Apakah salah kita mencintai orang tua, saudara-saudara, dan semuanya? Apakah tidak salah? Tentu saja tidak salah. Tetapi kecintaan kepada anak, kecintaan kepada suami, kecintaan kepada keluarga, bahkan kecintaan kita kepada harta benda tidak bisa melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, betapapun kita mencintai anak, bila ada hal-hal yang berkaitan dengan anak yang bisa membawa kita maksiat, bahkan tidak bisa mencintai Allah, maka tentu saja harus kita tinggalkan. Kita tentu mencintai suami, mencintai istri, mencintai keluarga, tetapi mencintai mereka tidak boleh justru lebih dibanding cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, bila karena mencintai orang tua, terus orang tua mengajak kepada kita untuk maksiat,
mencintai saudara dan saudara kita melanggar aturan-aturan agama, maka tidak bisa kita turuti karena kita sudah mempunyai kelebihan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan harus sumbernya, apakah barang ini, apakah yang saya sukai ini benar-benar disukai oleh Allah atau tidak. Kalau seseorang sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala apapun, maka dia akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman, bagaimana manisnya iman. Di suatu saat ada musibah, ada bahaya, ada sesuatu yang tidak kita suka, karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar dengan segala sesuatu yang ada ini, maka semua kita kembalikan kepada Allah. Idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kita kepada Allah, bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah, maka semua akan kembali kepada Allah. Karena pikirannya sudah terkontrol seperti itu, maka situasi apapun dia tidak pernah gundah gulana. Dia bisa merasakan manisnya iman, dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup, karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini orang yang golongan kedua, orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang mencintai orang lain atau mencintai sesama karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai anak, mencintai suami, mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai harta benda, karena dasarnya adalah kita mencintai Allah, bukan karena yang lainnya. Kita menyayangi, mencintai anak, istri, itu karena memang dalam agama Islam kita hendaknya mencintai mereka. Kita mencintai harta karena memang Allah mengajarkan kepada kita untuk mencari harta, dan harta itu akan kita belanjakan kepada jalan-jalan Allah. Kita bekerja mati-matian itu karena landasannya kita cinta kepada Allah. Ingin menikahi seseorang, dilihat saja agamanya, kita lihat saja agamanya, karena memang landasan kita mencintai dia sebagai calon istri, calon suami adalah karena landasannya cinta kepada Allah. Allah menganjurkan kita untuk memilih pasangan yang beragama, tidak memilih ini cantiknya setengah mati, ini keturunannya si A, keturunannya si B, ini hartanya berlimpah dan lain sebagainya. Bukan itu yang jadi pilihan, tetapi dia mencintai seseorang karena landasannya adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sudah landasannya cinta kepada Allah ini, dia akan bisa meregah manisnya iman. Kenapa? Bila ada hal-hal yang terjadi di keluarga, bila ada masalah-masalah yang timbul dalam keluarga, maka kita kembalikan. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, mungkin inilah yang harus saya jalani dan lain sebagainya. Dia lebih bisa slow menghadapi persoalan karena semuanya dikembalikan bahwa dia sangat mencintai Allah. Maka dalam hal apapun yang terjadi, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, yang mana pada waktu itu nanti tidak akan ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah dua orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini jadi kita mencintai si A teman ini, kita mencintai teman si B teman ini, itu karena landasannya adalah saya berteman dengan si A, saya berteman dengan si B,
itu karena memang landasannya adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga yang bisa merasakan nikmat iman adalah orang yang membenci kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah kita semua ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah dengan memeluk agama Islam. Maka seseorang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah benci, tidak suka terhadap kekufuran. Sudah beriman, jangan lagi kembali kepada kekufuran. Seperti banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ada orang yang summa amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, bolak-balik dari hitam ke putih, putih ke hitam dan seterusnya. Tetapi orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, merasa manisnya iman adalah benci kepada kekufuran setelah dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama bencinya, sama tidak senangnya bila diri kita ini dimasukkan ke dalam api neraka. Kita beribadah semuanya adalah lillah. Bila kita menginginkan manisnya iman kita miliki, harus kita pertahankan. Jangan sampai kita kembali menjadi kafir sesudah beriman. Nah, kalau orang yang senang bolak-balik beriman, kufur karena ada beberapa hal, mungkin karena dalam suatu pekerjaan dia harus mewajibkan, dia harus melepaskan jilbab misalnya, karena suatu pekerjaan dia harus meninggalkan sholat, karena suatu pekerjaan dia harus meninggalkan agama yang kita cintai ini, maka bagaimana mereka akan bisa merasakan dan merengkuh manisnya iman kita? Mari kita raih manisnya iman pada diri kita. Maka marilah kita mencintai Allah melebihi cinta kepada apapun. Yang kedua, kita mencintai kepada siapapun, landasannya adalah cinta kita kepada Allah. Dan yang ketiga, terakhir adalah mari kita kembali kepada keimanan yang kuat. Kita benci kekufuran seperti kita membenci terhadap terlemparnya kita ke dalam api neraka. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.